PGMI dengan NIM 123101228. Baiklah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas UTS pengembangan materi matematika. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait penyelesaian perkalian bersusun pendek. Nah, yang pertama di sini saya mengambil soal yaitu 27 dikali 14. Pertama, 4 kita kalikan dengan 7 dulu. Nah, berapa 4 dikali 7 ini hasilnya yaitu 28. Karena 28, 8-nya kita taruh di sini. 2-nya kita simpan di atas 2 sini. Setelah 4 kita kalikan 7, langkah selanjutnya yaitu 4 dikali 2. 4 kali 2 hasilnya yaitu 8. Karena tadi kita ada menyimpan 2 di sini, maka kita tambahkan 8 ditambah 2 yaitu sama dengan 10. Kita simpan di sini. Setelah itu kita kalikan 1 dikali 7. Berapa 1 kali 7 hasilnya yaitu 7. Kita simpan di bawah 0. Jangan simpan di bawah 8, tapi kita simpan di bawah 0. Setelah itu 1 dikali 2 yaitu hasilnya 2. Kita turunkan 8 karena di bawah ini adalah 0, maka kita turunkan 8 di sini. 0 ditambah 7 yaitu hasilnya 7. 1 ditambah 2 yaitu hasilnya 3. Jadi 27 dikali 14 sama dengan 378. Nah, untuk terang dalam penyelesaiannya nih teman-teman. Yang pertama yaitu 108. Nah, kenapa sih bagaimana bisa dapat jadi 108? Yang pertama itu di sini dikali 7 sama dengan kan tadi hasilnya yaitu 28. Ditulis 8 lalu karena tadi 2-nya kita simpan di atas, maka disimpan 2. Nah, jangan terlupakan teman-teman, ditulis 8 yaitu 8 ini satuan. Jadi ditulis 8 satuan. Sedangkan 2 tadi hitungannya adalah puluhan karena 28. Jadi 2 itu adalah puluhan. Jadi disimpan 2 yaitu puluhan. Selanjutnya yaitu 4 dikali 2. 4 dikali 2 tadi hasilnya adalah 8, maka ditulis 8 satuan. Lalu karena tadi kita ada menyimpan 2 di atas ini, maka ditambah 2 simpanan. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dapatlah ini. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang 27. Bagaimana bisa dapat hasilnya 27? 1 dikali 7 hasilnya 7. Ditulis satuan. Setelah itu 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditulis satuan. Dapatlah hasilnya itu 27. Jadi hasil dari
27 dikali 14 sama dengan 378. Untuk soal nomor 2-nya, yaitu saya mengambil 36 dikali 15. Saya tulis 36 dikali 15. Nah, 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita tulis 0, 3-nya kita simpan di atas sini. Lalu 5 dikali 3, yaitu hasilnya 15. Karena tadi kita ada simpan 3 di atas sini, jadi 15 ditambah 3 yaitu sama dengan 18. Kita simpan di sini 180. Lalu kita kalikan lagi, 1 dikali 6 hasilnya sama dengan 6. Kita taruh di bawah 8. 1 dikali 3 yaitu hasilnya 3. Kita taruh di bawah 1. Lalu kita jumlahkan. Kita turunkan 0. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Kita simpan di sini 4. Kita simpan di atas sini 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3 yaitu 5. Jadi hasilnya 36 kali 15 yaitu 540. Nah, itulah kita subtraksikan. Oke. Baik. $180. Ini 180 nih, dapatnya dari mana? 5 dikali 6 sama dengan hasilnya 30. Ditulis 0 satuan. Disimpan 30-an. Lalu selanjutnya 5 dikali 3. 5 kita kali 3. Maka tadi hasilnya yaitu 15. Namun tadi kan ada kita simpan 3. Jadi 15 tambah 3 yaitu 18. Ditulis 'ditulis yaitu dapatnya tadi adalah 15 ditambah disimpan simpanan tadi yaitu 3. Simpanan 3 yaitu jadinya 15 tambah 3 yaitu 18. 15 tambah 3 yaitu 18. Lalu 36 lagi. 36. Nah, 1 dikali 6 sama dengan hasilnya 6. Ditulis satuan pastinya. Lalu sudah 1 kali 6, kita 1 kali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Ditulis satuan. Jadi hasil dari 36 ditambah dikali 15 sama dengan 540. Baiklah, setelah perkalian bersusun pendek, di sini kita akan menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian perkalian bersusun panjang. Nah, pertama di sini saya mengambil soal yaitu 18 dikali 25. 18 dikali 25. Yang pertama
5 dikali 8 sama dengan hasilnya 40. Kita tulis di sini 40. Tulisnya di sini langsung ya teman-teman. Setelah itu 5 dikali 1 hasilnya 5. Kita taruh di sini di bawah 4, jangan di bawah 0. Kita taruh di bawah 4 itu 5. Karena di sini biasanya di kosong, kosong itu artinya berarti dia ada 0. Jadi kita simpan di sini 0. Setelah itu 2 dikali 8. 2 kali 8 yaitu hasilnya 16. Kita taruh di bawah 5. 16 sini 1. Setelah 2 kali 8, 2 kali 1. Kita simpan 2-nya di bawah 1. Karena di sini kosong, kosong yaitu artinya ada 0 yang tidak tampak, maka tulis 0. Di sini juga kita isi dengan 0. Jangan sampai kosong. Kita jumlahkan. 0. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6 yaitu 15. Satunya kita simpan di sini. 1 tambah 1 yaitu 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 18 dikali 25 yaitu hasilnya 450. Nah, 40 yaitu dari 8 kali 5 tadi. Kita tulis 8 satuan. Kita tulis satuan. X 5-nya satuan. Kita tulis satuan. Nah, 5 itu hasilnya dari mana? Yaitu 5 dikali 1. Karena ini 50, kita tulis 5 kali 1 atau 10. Karena ini 50, jadi 5 dikali 10. 5, kita tulis satuan. X 10 yaitu puluhan. Selanjutnya 160. 160 yaitu hasil dari 2 dikali 8. 2 kali 8. Karena hasilnya 160, 2 ini kan tadi kan di sini kan letaknya puluhan, berarti 20 kali 8 yaitu hasilnya 160. 20 itu puluhan dan 8 itu satuan. Selanjutnya yaitu 200. Hasilnya dari 2 dikali 1. 2 puluhan dikali 1 puluhan. 20 dikali 1 atau 10. Berarti puluhan X puluhan. Jadi 18 dikali 25 hasilnya 450. Baiklah, untuk soal yang kedua dalam perkalian bersusun panjang, yaitu di sini saya mengambil 22 dikali 33. Nah, 3 dikali 2 yaitu hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya 6 lagi. Kita simpan di sini. Kalau di sini kosong yaitu hasilnya ada 0, maka tulis simpan 0. 3 dikali 2 hasilnya 6. Simpan lagi di sini. 3 dikali 2 yaitu 6. Kita simpan di sini. Kita jumlahkan. Kita turunkan 6. 6 tambah 6 12. Masalah sini. 1 tambah 6 yaitu 7. Jadi 22 dikali 33 yaitu
726. Nah, 6 ini kita dapat dari 3 satuan dikali 2 satuan. Tulis 3 dikali 2, yaitu satuan dikali satuan. Selanjutnya 60. Hasil dari 3 satuan dikali 2 puluhan, berarti 20. Berarti satuan dikali puluhan. Selanjutnya yaitu ada 60. 60 ini dapatnya dari 3 satuan dikali 2 puluhan. Ya. Dikali dari 3 puluhan dikali 2 satuan. Jadi 30 dikali 2. Berarti puluhan dikali satuan. Selanjutnya yaitu ada 600. Nah, 600 ini hasilnya dari mana teman-teman? 600 itu yaitu dari 3 puluhan dikali 2 puluhan. Berarti 30 dikali 20. Berarti puluhan kali puluhan. Nah, jadi 22 dikali 33 hasilnya adalah 726. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari langkah-langkah dalam penyelesaian soal bersusun pendek. Nah, di sini saya mengambil untuk penyelesaian dalam bersusun pendek ini yaitu 160 dibagi 10. Nah, yang pertama-tama 160 ini kita bagi dulu dengan 10. Yaitu kita ambil 16 dibagi 10 sama dengan 1 ditulis bersisa 6 ditulis 1. Berarti kita tulis ini 1. Selanjutnya yaitu ini kan 10 kan tadi kan, tulis di sini 10. Lalu kita turunkan jadi sininya 6. Jadi ini 6. Ini habis. Nah, lalu 10 ini yaitu 1 dikali 10. Hasilnya sama dengan 10. Lalu 60 ini bagi. Mau bisa dapat 60 yaitu dari 6 dikali 10 sama dengan 60. Lalu 60 kita cari lagi, bisa dikecilkan menjadi berapa? Jadi 60. Jadi 60 kurang 60 sama dengan 0. Sisa 0. Tambah sini jadi 6 karena 10 dikali 6 hasilnya dapat 60. Jadi sisa 0 dan pembagian selesai. Hasilnya
16. Baiklah, selanjutnya untuk penyelesaian perkalian bersusun pendek soal kedua, yaitu di sini saya mengambil 324 dibagi 12. Pertama-tama seperti tadi kita ambil 32 dibagi 12 terlebih dahulu. 32 dibagi 12 sama dengan 28. Tulis 2, bersisa 8. Tulis di sini 2. Nah, lalu ini kita tulis 24. Baru terterangkan. 4-nya turun. 2-nya kita pinjam. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka kita pinjam satuan dari 30 ini. Satu ini sisa 2. Berarti 12 dikurang dengan 4 sama dengan 8. Nah, 24 ini itu dapat dari 2 dikali 12 dengan 24. Nah, lalu 84 ini yaitu dari 84 dibagi 12 sama dengan 7. Dari sini tulis 7. Nah, lalu kita turunkan lagi 84 dengan 0. Lalu tersisa 0. Maka pembagian selesai. Dan hasilnya adalah 27. Setelah perkalian bersusun pendek, di sini kita akan menyelesaikan perkalian bersusun panjang serta langkah-langkahnya. Yang pertama di sini itu saya mengambil pembagian 260 dibagi 20. Nah, 260 dibagi 20. Yang dikalikan berapa 20 ini yang mendekati hasil dari 260, akan tapi jangan sampai lebih. Nah, 20 dikali 20 kan hasilnya sama dengan 20 dikali 10 kan hasilnya sama dengan 200. Maka kita tulis di sini 200. Jadi kita tulis 10 ya. Lalu kita kurangkan 6. Sisa ini. Lalu kita cari lagi yang mendekat 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 60. 20 dikali 3 mendekat, hasilnya dapat 60. Maka kita tulis ini tambah 3. Terus 0. 60. 0. 10 tambah 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Ini hasil dari bagian. Lalu 160 ini itu sama dengan 200 dibagi 20. 200 dibagi 20 sama dengan 10. Ini kita tulis di sini. Lalu yang 200 ini sama dengan 10 dikali 20. 200. Nah, lalu 60 ini kita bagi 60 dibagi 20 sama dengan 3. Lalu ini 3 dikali
sisanya 0. Jadi hasilnya sama dengan 13. Soal kedua, perkalian bersusun panjang. Jadi di sini saya mengambil 660 di sini saya mengambil 550 dibagi 23. Nah, 23 dikali berapa yang hasilnya mendekati 550, akan tetapi jangan sampai melewati 550. Yaitu di sini 20 maaf, ini bukan 23 tapi 25. Nah, 25 itu kita kalikan jadi 20, yang hasilnya itu 500 itu yang mendekati angka 550. Maka kita kalikan dengan 20, kita tulis 500 kurang 5, sisa 50. Nah, 25 dikali berapa yang hasilnya 50 atau mendekati, sedangkan 25 dikali 2 hasilnya itu 50, maka kita harus tambah 2 dikali 50. Nah, ini adalah sama dengan 22. Ini hasil pembagian. Harus 50 itu yaitu 500 dibagi 25 sama dengan yaitu 20. Misalnya ditulis 20. Lalu 20 dikali 25 ya. Ini kan hasilnya dari 20 dikali 25 tadi kan, itu 500. Lalu 50 ini yaitu dari 50 dibagi 25. 50 dibagi 25 tadi hasilnya 2. Lalu ini hasil dari 2 dikali 25 dengan 50. Dan bersisalah 6. Hasilnya yaitu 22. Setelah perkalian bersusun pendek dengan perkalian bersusun panjang, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyelesaian mencari KPK dan FPW. Nah, yang pertama di sini saya akan mencari penyelesaian untuk KPK. Yang pertama itu tentukan KPK dari 36, KPK 36, 48, dan 60. KPK. Nah, yang pertama, karena KPK ini walaupun tidak sama kita tetap bisa dibagi, maka yang pertama kita buat tabel dulu, teman-teman. Kita buat tabel dulu. Ya, seperti ini. Kita tulis di sini 48, kita tulis di sini 60, kita tulis sini. Nah, 36, 48, 60 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, yang paling kecil dulu. Dibagi 2. Berapa dibagi 2? Yaitu 36 dibagi 2 hasilnya bisa dapat 18. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, 18, 24, 30 ini bisa lagi nih teman-teman dibagi 2. Maka kita bagi lagi, dibagi 2. 18 bagi 2 yaitu 9. 24 bagi 2 yaitu dapat 12. 30 bagi 2 yaitu dapat 15. Nah, 9, 12, 15 ini bisa dibagi berapa?
dibagi 2 tidak bisa, namun mereka bisa sama-sama dibagi 3. Jadi kita bagi 3 teman-teman. 9 bagi 3 dapatnya 3. 12 bagi 3 dapatnya 4. 15 bagi 3 dapatnya 5. Nah, 3, 4, 5 ini kan sudah tidak bisa dibagi dengan sama-sama, misalnya 3 tidak bisa dibagi 2, 4 tidak bisa dibagi 3, dan 5 tidak bisa dibagi 4. Maka yang pertama kita bagikan dulu 3 agar dapat 1. Jadi tulis di sini dibagi 3 untuk yang 3. Maka di sini hasilnya 1. 3 bagi 3 dapatnya 1. Karena 4 dibagi 3 tidak bisa, maka kita harus di sini tetap 4, di sini tetap 5. Lalu 4 bisa dibagi berapa? 4 bisa dibagi 2. Tulis dibagi 2. Nah, karena 1 dibagi 2 sudah tidak bisa, maka di sini 1. 4 dibagi 2 dapat 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tulis 5. Lalu sudah dapat akhirnya 5. Berarti kita bagikan dibagi 5. Itu dapat 1, ini 2, sini 5. Nah, kita masih bisa, karena 2 masih bisa dibagi 1 agar hasilnya dapat, ini 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, karena 2 masih bisa kita bagi lagi, maka kita tulis di sini dibagi 2. Bagi 2. Di sini dapat 1, di sini dapat 1, di sini dapat 1. Jadi KPK dari 36, 48, dan 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 5 dikali akhirnya 2. Hasil dari 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2 kali 5 kali 2 yaitu 720. Nah, soal nomor 2 yaitu di sini saya mengambil mencari KPK, yaitu KPK dari 44, 66, dan 88. Kita cari KPK dari 44, 66, dan 88. Kita buat dulu tabelnya teman-teman. Terus sini 44, terus sini 66, terus sini 88. Nah, 44, 66, 88 ini dapat bagi berapa? Dapat dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Kita dibagi 2. 4 dibagi 2 yaitu 22. 66 dibagi 2 yaitu 33. 88 dibagi 2 yaitu 44. Lalu 22 bisa dibagi 2. 44 juga bisa dibagi 2. Namun 33 tidak dapat dibagi 2. Jadi kita bagi 2 untuk 22. Dapatlah 11. Karena 33 tidak dapat dibagi 2, kita tulis 33 di sini. 44 dibagi 2 yaitu 22. Nah, selanjutnya karena dari sebelah sini 33 dan 20 yang tidak dapat dibagi dengan angka yang sama, maka yang pertama kita kecilkan itu 11. Dibagi 11 hanya dapat bisa dikecilkan menjadi dibagi 11, yaitu hasilnya 1. Dan
23 ini dibagi 11 dapat 3, dan 22 dibagi 11 yaitu sama dengan dapat 2. Karena 1 sudah mentok 1, maka kita bagi di angka yang 3 ini, dibagi 3 tetap 1, ini jadi 1, ini tetap 2. Lalu karena 2-nya sendiri tidak ada temannya, maka kita jadikan 2 ini sama jadi 1, yaitu dibagi 2, dibagi 2, 1, 1, ini 1. Jadi KPK dari 44, 66, 66 dan 88 yaitu 2 dikali 2 dikali 11 dikali 3 dikali 2. Berapa hasilnya? Yaitu 264. Oke, baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencari FEB dari 40, 60 dan 100. FEB 40, 60 dan 100. Baiklah, yang pertama-tama untuk mencari FEB 40, 60 dan 100 kita buat tabel dulu, teman-teman. Nah, karena FEB ini dibaginya harus sama-sama, berarti 40, 60 dan 100 itu harus sama-sama bisa dibagi. Misalnya sama-sama bisa dibagi 2, maka mereka harus sama-sama dibagi 2. Misalnya salah satu dari mereka tidak bisa dibagi, maka selesailah sampai di situ pembagiannya. Baiklah, yang pertama 40, 60 dan 100 ini bisa kita bagi 2. Oke, 40, 60, 100 dibagi 2. 40 dibagi 2 dapatnya yaitu 20. Sedangkan 60 dibagi 2 yaitu hasilnya 30. Sedangkan 100 dibagi 2 hasilnya yaitu 50. Nah, 20, 30, dan 50 ini sama-sama bisa kita bagi 2 lagi nih. Jadi kita bagi 2. 20 dibagi 2 yaitu hasilnya dapat 10. Sedangkan 30 dibagi 2 hasilnya dapat 15. Nah, untuk 50 dibagi 2 yaitu hasilnya dapat 25. Nah, 10, 15, 25 dibagi 2 itu tidak bisa. Dibagi 3 juga tidak dapat karena 10 dibagi 3 tidak dapat. Lalu dibagi 4 juga tidak dapat, maka selanjutnya kita bagi 5. Karena 10 bagi 5 bisa, 15 dibagi 5 bisa, dan 25 dibagi 5 bisa. Jadi di sini kita bagi dengan 5. Bagi 5. 10 dibagi 5 yaitu dapat 2. 15 dibagi 5 dapat 3. Sedangkan 25 dibagi 5 dapat 5. Nah, dikarenakan 2, 3, dan 5 sama-sama tidak bisa dibagi lagi. Misalnya kita ingin bagi 2 bagi 2 dapat 1, sedangkan 3 tidak bisa kita bagi 2, dan 5 pun tidak bisa kita bagi 5. Dan misalnya kita ingin bagi 3 kita bagi 3 dapat 1, tapi dibagi 2 tidak bisa, dan 5 bagi 3 juga tidak bisa, maka berhentilah pada 2, 3, dan 5. Jadi KPK dari 40, 60, dan 100 FEB dari 40, 60, dan 100 yaitu 2, 3, dan 5. Maka 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan menentukan FEB dari
54, 81, dan 90. PB 54, 81, dan 90. Pertama kita buat tabel dulu. Nah, 54, 81, dan 90 ini bisa kita bagi berapa? Misalnya kita bagi 2. 54 bisa dibagi 2, akan tetapi 81 tidak bisa dibagi 2, dan 90 bisa dibagi 2, tapi 81 tidak bisa dibagi 2, maka kita tidak bisa bagi 2. 54 bagi 3 bisa, 81 dibagi 3 juga bisa, dan 90 dibagi 3 juga bisa, maka kita bagi 3, dibagi 3. 54 dibagi 3 yaitu dapat 18. Sedangkan 81 dibagi 3 yaitu dapat 27. Sedangkan 90 dibagi 3 yaitu dapat 30. Nah, 18, 27 dan 30 sama-sama bisa dibagi 3, karena misalnya dibagi 2, 18 dibagi 2 bisa, akan tapi 27 dibagi 2 tidak bisa. Jadi kita bagi 3. Karena 18, 27, dan 30 sama-sama bisa dibagi 3. 18 dibagi 3 yaitu dapat 6. Sedangkan 27 dibagi 3 dapat 9. Sedangkan 30 dibagi 3 dapat 10. Nah, selanjutnya 6, misalnya kita ingin bagi 2. 6 dibagi 2 bisa, tapi 9 tidak bisa dibagi 2. Saat misalnya kita ingin bagi 3, 6 dibagi 3 bisa, 9 dibagi 3 juga bisa, akan tapi 10 tidak bisa dibagi 3. Nah, jadi KPK dari 54, 81, dan 90 berhentilah pada 6, 9, dan 10. Jadi FPB-nya itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi FPB dari 54, 81, dan 90 yaitu adalah 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat segitiga sama sisi beserta gambarnya. Nah, sifat-sifat segitiga sama sisi ini, yang pertama itu dia ada memiliki ketiga sisinya sama panjang. Nah, ketiga sama sisinya sama panjang yaitu ya seperti ini. Nah, kita tulis A, B, C. Nah, apa yang sama panjang sisinya yaitu ini. Ini sama panjang sisinya. Ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, sedangkan sisi yang keduanya yaitu ada ketiga sudutnya sama besar. Ada sudutnya sama besar. Nah, ketiga sudutnya sama besar nih. Ini sama besar sudutnya, ini sama besar, dan ini sama besar sudutnya, yaitu sama-sama 60 derajat. Lalu yang ketiga itu dia ada memiliki dua sumbu simetri. Memiliki dua sumbu simetri. Nah, yaitu dua sumbu simetrinya sama. Ini ya, ini tuh namanya dia memiliki dua sumbu simetri nih, ini dan ini sumbu simetrinya. Lalu yang keempat
garis bagi. Ini garis bagi. Ini garis tinggi, lalu garis bagi. Namanya garis tinggi, garis bagi, dan mediumnya itu berimpit. Ini pusatnya. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu ada garis sempurna terhadap segitiga sumbunya. Ini gambarnya. Itu namanya simetrisnya itu sempurna terhadap segitiga sumbunya. Jadi itulah dari sifat-sifat segitiga sama sisi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dalam persegi. Nah, sifat-sifat dalam persegi ini ada 8, teman-teman. Nah, yang pertama itu memiliki 4 buah sumbu simetri putar. Nah, sumbu simetri putar ini seperti ini, yang memiliki 4 sumbu simetri putar. Ini namanya dia memiliki 4 sumbu simetri putar. Lalu yang kedua itu ada memiliki 4 buah sumbu simetri lipat. Ini kan putar. Nah, kalau ini lipat. 4 buah sumbu simetri lipat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ketiga yaitu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, 4 buah sisi sama panjang. Ini A, ini B, ini C, ini D. Sisi, ini sisi namanya. Sisi. Ini sisi, ini sisi, dan ini sisi. Jadi mereka memiliki 4 sisi sama panjang. Ini sama, sisi A ke B sama, sisi B ke C sama panjangnya, sisi C ke D sama panjangnya, dan sisi D ke A sama panjangnya. Lalu memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Sudutnya sama besar. Dan ini itu sama besar sudutnya ya. Lalu yang kelima ada diagonal-diagonalnya saling berpasangan tegak lurus dan membagi sama panjang. Tegak dulu. Jadi ini dia sama-sama lagi sama panjang. Yang keenam yaitu dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Maksudnya seperti ini ya. Kita garis dulu.
ada memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu ini. Sisinya berhadapan sejajar. Sejajar kan? Lalu ada memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal mereka itu sama panjang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat jari genjang beserta gambarnya. Nah, yang pertama, sifat jari genjang itu ada memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Dia memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sama panjang ya, teman-teman. Ini sisinya sama panjang. Nah, yang kedua yaitu ada dua pasang sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. A, B, C, D. A sejajar, tadi A, B sejajar dengan B, C. Lalu yang AD sama dengan BC. AD sama dengan BC dan AB sama dengan CD. Sama-sama panjang. Lalu yang ketiga yaitu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapannya ini sama besar. Ini sama besar dengan ini. Ini sama besar dengan. Lalu yang keempat ada jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Ya, maksudnya itu seperti ini. Ini kan berhadapan dengan ini. Ini berhadapan dengan M. Nah, maksudnya ini kan berhadapan nih. Ini berhadapan. Jadi jumlahnya itu 180 derajat. Yang paling berhadapan tersebut. Selanjutnya nomor 5 yaitu memiliki dua diagonal yang saling melengkapi dan sama panjang. Tadi diagonalnya sama panjang. Nah, nomor 6 yaitu tidak memiliki simetri lipat tapi memiliki dua simetri pusat yaitu 180 derajat. Maksudnya dia itu tidak bisa dilipat tapi dia bisa diputar menjadi 180 derajat. Misalnya ini. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait sifat-sifat dari belah ketupat beserta gambarnya. Nah, yang pertama, sifat belah ketupat ini ada keempat sisinya itu sama panjang. Jadi keempat sisi belah ketupat itu sama panjang. Nah, jadi sisi ini sama panjang. Keempat sisinya itu sama panjang. Yang kedua ada memiliki dua potong sisi berhadapan yang sejajar. Memiliki dua potong sisi yang berhadapan sejajar. Nih, sejajar. Potong sisi berhadapan yang sejajar. Lalu yang ketiga yaitu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Ini dengan ini berhadapan sama besar dan ini dengan ini berhadapan sama besar.
lanjut yang keempat, yaitu ada kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini diagonal pertama dan ini diagonal kedua. Jadi mereka saling berpotongan tegak lurus. Dan yang kelima yaitu diagonal membagi dua ketupat menjadi dua potongan segitiga kongruent. Kita bagi dulu ini. Nah, ini tuh jadi segitiga kongruent. Yang pertama ini ada segitiga satu. Lalu ini segitiga duanya. Ini segitiga tiga. Ini segitiga empat. Jadi kenapa bisa dibilang jadi dua segitiga kongruent? Segitiga kongruent satu yaitu ada segitiga satu dan segitiga dua. Sedangkan segitiga kongruent dua yaitu ada segitiga dua dan segitiga